नमी आया ना दोस्तों ने जब दे जब दे Halo para brodi-brodiku, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Seperti biasa di video kali ini kita akan mereview film dari wilayah Perindapan lagi guys. Dan film ini berjudul Spark of Dasara yang dirilis pada tahun 2023. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk saja ke alurnya. Di sebuah desa yang disebut Verapali dihuni dengan sebagian penduduk pecandu alkohol dan juga tembakau. Bahkan banyak dari mereka bekerja hanya untuk memenuhi candu mereka tanpa memikirkan keluarga yang mereka miliki. Semua selalu bersorak bahagia bila bar di tempat itu sudah mulai beroperasi. Bahkan banyak di antara mereka rela menghabiskan uangnya di bar milik anak kaya, salah satu orang terkaya di tempat tersebut. Darani yang bersahabat sejak kecil dengan Suri mulai mencintai Venela, gadis cantik yang selalu ia temui di desanya. Darani tumbuh di tengah-tengah desa pecandu alkohol, membuatnya diajarkan bekerja keras oleh ibunya untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, namun tetap mengikuti pelajaran yang digelar di desanya. Di sela-sela persahabatannya dengan Suri, Darani baru menyadari kalau Suri pun mencintai Venela. Darani memutuskan untuk merelakan Venela dengan Suri. Kematian pada Nambiah membuat kacau desa dan kedai alkohol kena kaya yang sudah dikuasainya karena perebutan kekuasaan dilakukan oleh kedua anak tirinya, Rajana dan juga Sivana, hingga mereka pun mulai membentuk kekuatan untuk bisa menguasai kedai tersebut. Warga desa juga langsung menentukan pilihan mereka. Dan untuk membedakan antara pendukung Rajana dan Sivana, mereka menggunakan simbol anting dan cincin untuk bisa masuk ke kedai alkohol. Hingga pertarungan tersebut dimenangkan oleh Sivana yang bekerja sama dengan putranya Cina Nambia. Beberapa tahun kemudian, Darani yang tumbuh menjadi pemuda tampan bersama teman-temannya mulai menjadi pecandu alkohol. Untuk bisa memacu keberaniannya menjadi pencuri batu bara bersama teman-temannya di kereta yang melintasi desa mereka setiap hari. Setelah menenggak alkohol, keberanian dia pun meningkat tajam dan dengan cepat ia bekerja sama dengan teman-temannya, menaiki kereta yang tengah melaju dan mengambil banyak batu bara menggunakan karung-karung yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Suri dan Darani adalah ujung tombak dari tiap aksi yang mereka lakukan, karena mereka adalah dua orang yang paling berani dibandingkan teman-temannya yang lain. Setelah menjual semua hasil curian mereka, uang tersebut mereka gunakan untuk membeli banyak alkohol dan berpesta bersama-sama warga lainnya, hingga mereka mabuk sampai pagi terkadang. Terkadang pun mereka tidak menyadari kalau mereka dipenjara akibat perbuatan mereka. Namun setelah sadar, mereka akan kembali dibebaskan dari penjara. Suri dan Venela kini saling mencintai. Darani yang masih mencintai Vela mencoba untuk menghilangkan cintanya dan membuat sahabatnya menjadi bahagia. Sivana dan Nambia mulai merencanakan kemenangannya lagi di pemilihan kali ini. Bahkan rencana barunya lebih bisa menjanjikan kemenangan. Nambi mengadakan pertandingan kriket yang nanti pemenangnya tersebut akan menjadi kasir di kedai alkohol milik mereka. Bahkan mengabdikan hidup mereka hanya untuk partai cincin yang Sivana usung. Persiapan-persiapan mulai digarap oleh seluruh anggota Sivana. Mereka mengumumkan uang besar dan pekerjaan bagus untuk pemenang. Mereka juga menginginkan pemuda yang cekatan dan cakap yang bisa memenangkan pertandingan ini. Sementara Venela yang mengakui mencintai Suri pada ibunya ditolak mentah-mentah dan mengatakan kalau Suri tidak pantas karena tidak memiliki pekerjaan yang bagus. Bahkan ibu Venela mengungkapkan kalau dirinya akan dijodohkan dengan pria yang lebih baik dari Suri. Venela yang sedih mencoba menceritakan kepada Suri yang tengah berkumpul dengan seluruh teman-temannya, termasuk Darani. Ia tidak mau melihat air mata di mata Venela, hingga memikirkan cara untuk bisa membuat Suri dan Venela bersatu. Dalam keadaan mabuk, Darani mendatangi kediaman Venela dan meminta ibunya untuk menikahkan Suri dengan Venela. Tapi dengan cepat ibu Venela menolaknya karena Suri adalah seorang pengangguran, sedangkan putrinya adalah seorang guru yang terhormat. Darani pun mengungkapkan kalau Suri akan mengikuti pertandingan kriket dan akan memenangkan hadiah sebagai kasir di Silky Bar hingga menjadikannya pemuda yang terhormat. Hal itu didengar oleh ayah Venela hingga memberikan keputusan akan menikahkan Venela dengan Suri bila ia menjadi kasir di Silky Bar. Semua teman-teman Darani yang tiba di tempat itu bersorak bahagia karena yakin Suri akan mendapatkan pekerjaan itu. Nambi mencoba menemui Darani yang menunggunya. Namun setelah mendengar Darani akan memainkan kriket yang akan ia gelar, ia tertawa karena tidak mungkin Darani dari kasta rendah bisa memenangkan pertandingan itu. Pertandingan pun dimulai dan semua menonton aksi Darani beserta teman-temannya. Namun banyak dari mereka kecewa karena permainan Darani yang begitu buruk hingga ia banyak kehilangan poin.
Namun di babak berikutnya, Dharani yakin akan memenangkan pertandingan itu karena ia tidak mau melihat Fenela dan Suri kecewa. Hal itu pun dibuktikan permainan mereka pun mulai berjalan dengan baik. Di ronde berikutnya, bahkan nilai-nilai yang tertinggal sedikit mulai tersusul hingga Cina Nambia merasa bingung dengan kemajuan tim Dharani yang menang dalam pertandingan ini. Ivana mulai naik ke panggung dan mengumumkan pemenangnya. Suri yang diangkat menjadi kapten tim mereka pun mulai dipanggil untuk bisa menjabat sebagai kasir di Silky Bar. Namun masuknya Suri ke Silky Bar tidak begitu mendapatkan persetujuan dari orang-orang yang berkasta tinggi karena menganggap Suri berasal dari kasta rendah. Hingga perkelahian pun terjadi di Silky Bar. Dharani tidak diam melihat Suri dipukuli. Hingga ia menyelamatkan Suri dan perkelahian tersebut mengakibatkan bar menjadi hancur. Dan Suri beserta teman-temannya dipenjara, kemudian dipukuli. Salah satu dari penduduk melaporkan kepada Rajana atas hal yang menimpa Suri dan teman-temannya. Rajana pun datang ke kantor polisi tersebut. Dengan tenang dia mendengarkan pembelaan inspektur atas apa yang telah ia lakukan. Rajana meminta inspektur tersebut membebaskan mereka dalam waktu 5 menit atau ia akan menghancurkan kantor polisi. Dalam waktu tidak kurang dari 5 menit, inspektur tersebut setuju dan kemudian membebaskan semua teman-temannya. Suri mengucapkan terima kasih kepada Rajana karena telah dikeluarkan dari penjara tersebut. Suri juga mengungkapkan kalau ia akan memenangkan Rajana di pemilihan nanti. Keputusan tersebut membuat Dharani marah dan tidak setuju. Kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan Rajana mengatakan kepada Suri untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Namun semua penduduk ini mendukung Rajana. Akibat apa yang dilakukan anak buah Nambia terhadap Suri dan teman-temannya yang awalnya menolak kini mau mengikuti pemilihan lagi untuk bisa menjadi pemenang. Shivana terkejut ketika melihat Rajana kembali mencalonkan diri menjadi kepala desa. Bahkan untuk pertama kalinya Rajana mengajukan wanita bisa ikut dalam pemilihan. Hingga untuk pertama kalinya wanita mampu mengungkapkan keinginan mereka yang mau memindahkan Silky Bar jauh dari pemukiman penduduk. Pengaruh Rajana membawa perubahan besar untuk semua penduduk di desa mereka. Bahkan keputusan Rajana untuk tidak membeda-bedakan kasta yang masuk dalam bar tersebut membuat Nambia sangat marah. Pernikahan Suri dan Fenela pun mulai dipersiapkan. Semua ikut membantu dalam persiapan itu, termasuk Dharani yang berulang kali menyeka air matanya melihat Fenela dan Suri bahagia hingga ia memilih untuk menjauhi tempat itu. Namun salah satu sahabatnya yang tahu perasaan Dharani mencoba menghibur Dharani. Namun percakapan mereka dicuri dengar oleh Suri yang langsung merasa bersalah atas pernikahan yang akan digelar ini. Pernikahan Penera dan Suri pun berjalan lancar. Namun Suri merasa sedih hingga ia lebih memilih diam dan meninggalkan Fenela di kamar. Dharani yang tahu Suri mencuri dengar pembicaraan mereka memilih untuk ke bar dan menikmati alkohol seperti biasa. Namun dari jauh ia melihat Suri melangkah masuk. Dharani pun dengan cepat meminta teman-temannya untuk meninggalkan tempat itu. Dharani mencoba mengajak bicara Suri, namun tanpa mereka sadari mereka telah dikepung oleh orang-orang tidak dikenal dan langsung menyerang mereka. Tanpa belas kasih, semua orang berlari termasuk Dharani dan juga Suri karena mereka tidak akan mungkin bisa menghadapi penyerang tersebut yang lengkap dengan senjata di tangan mereka. Dharani dan teman-temannya mulai memasuki area pedesaan dan pengajaran itu pun tidak dihentikan. Bahkan penyerang tersebut lebih brutal menyerang mereka. Semua tidak bisa terselamatkan, hanya menyisakan Suri dan Dharani yang pergi meninggalkan tempat itu menggunakan sepeda Suri. Dharani yang terluka parah terus mengayuh sepedanya. Ia tidak mau Dharani menemui maut di sana, hingga ia pun berjanji akan aman bersama dirinya. Namun janji Suri tidak bisa ditepati karena sebuah serangan mengakibatkan dirinya meninggal dunia dan sepeda pun terjatuh. Dharani tidak bisa menangis lagi. Suaranya pun parau, tidak mampu lagi menjerit, menahan kesedihan luar biasa di hatinya akibat kematian dari orang yang dicintainya. Dan ini sadar ia masih belum selamat hingga ia memutuskan untuk memasuki area kandang sapi dan membungkam mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Pagi pun tiba, semua warga berkumpul sambil menangis mengumpulkan mayat-mayat anggota keluarga mereka yang dihabisi secara brutal. Dharani yang satu-satunya selamat terdiam menyadarkan tubuhnya di dinding sambil menatap kosong tubuh temannya yang tewas dalam penyerangan itu. Penela pun tidak bisa membawa tubuhnya dengan baik, namun ia mencoba kuat untuk bisa menemui mayat suami yang semalam menikahinya. Dharani masih merasa terpukul dan memilih menghabiskan waktunya dengan mabuk dan meracau seorang diri. Ia merasa bersalah atas kematian Suri sahabatnya dan berulang kali meminta Tuhan untuk mengembalikan sahabatnya. Dharani mencoba mengingat-ingat barang bukti yang bisa ia serahkan untuk memperkuat perkataannya kepada Rajana. Ia menyelam memasuki sebuah danau kecil yang ia ingat kalau ada sebilah pedang terlempar ke tempat itu saat ia dan Suri diserang, hingga ia berhasil menemukannya dan melihat tulisan tersebut.
Darani membawa pedang tersebut memasuki pekarangan rumah Nambia. Ia menghabisi semua anak buah Nambia yang melarangnya dan merusak semua isi rumah tersebut sambil memanggil Nambia keluar dari rumahnya. Tak lama istri Nambia menegurnya. Darani mengungkapkan semua kecurangan yang dilakukan Nambia kepada mereka. Istri Nambia mengungkapkan kebenaran kalau Nambia menyukai Fenela. Sambil menangis, ia mengatakan Nambia tergila-gila kepada Fenela dan ingin menikmatinya. Darani terdiam dan melangkahkan kaki meninggalkan istri Nambia. Di kediamannya, Nambia menemui Darani di pemakaman Suri dan mencoba membujuknya untuk melupakan semua yang terjadi dan meminta Darani untuk berpihak kepadanya. Darani terdiam dan meminta teman-temannya untuk membawa Fenela pergi menjauh dari tempat ini sementara waktu. Sementara Fenela yang tengah menjalani upacara adat penghapusan sindu di kepalanya terus menangis sedih. Semua perhiasan di tubuhnya dihancurkan, termasuk kalung suci dari suaminya. Terpaksa ia lepas dengan penuh air mata. Tak lama Darani datang, namun semua keluarga Fenela menyalahkan Darani atas kejadian yang menimpa Suri. Mereka mengusir Darani yang mencoba mendekati Fenela, hingga tiba-tiba ia mengambil kalung suci dan memasangkannya kembali. Semua yang ada di tempat itu pun terkejut. Tidak percaya, mereka mulai memaki Darani yang berasal dari kasta yang berbeda dengan Fenela. Namun untuk pertama kalinya, ibu Fenela membela Darani dan membiarkan putrinya dibawa oleh Darani. Nambia yang tahu tentang hal itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia tahu istrinya yang memberitahu semua kepada Darani, hingga ia mengancam akan menghabisi semua warga desa untuk bisa mendapatkan Fenela menjadi istrinya. Fenela yang masih sedih tidak bisa membuatnya keluar dari rumahnya, hingga semua murid-muridnya mendatanginya dan menghiburnya. Hingga akhirnya Fenela keluar dari rumah untuk mengajar. Saat keluar rumah, seorang penduduk mencoba menggoda Fenela. Darani yang melihat hal itu langsung menyerangnya. Bahkan ia mengejar pria parubaya tersebut dan terus menghajarnya. Bahkan dengan penuh kesadaran, ia menyiksa dengan disaksikan oleh semua penduduk. Fenela mengajak Darani untuk berbincang tentang pernikahan yang telah mereka lakukan. Sambil menangis, ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang kepadanya, kalau Darani penyebab kematian suaminya. Darani terdiam dan menangis. Ia meminta maaf dan mengakui salah karena ia menikahi Fenela. Bahkan ia sendiri tidak tahu mengapa ia memilih menikahi Fenela. Tak lama Padma, seorang sahabat bagi Fenela, datang mencoba menenangkan Fenela dan mengatakan banyak pengorbanan Darani pada warga di desa ini, termasuk dirinya yang merupakan janda beranak dua yang kerap kali menjadi incaran para laki-laki. Fenela pun terdiam dan ia mencoba untuk menerima Darani sebagai suaminya. Caci maki keluar dari mulut nenek Darani ketika tahu dalang dari penyerangan Suri di hari pernikahan mereka. Neneknya pun meminta untuk membereskan Nambia sebelum Fenela menjadi janda untuk kedua kalinya. Darani terdiam dan mengambil pedang yang ia ambil dulu. Bahkan senjata yang telah mereka siapkan mereka bawa untuk bisa menyusun rencana pembalasan dendam ini. Kan nenek Darani ikut dalam penyusunan rencana ini. Mereka menguburkan semua senjata tajam tersebut di tanah lapang yang sedikit jauh dari kediaman Darani. Tak lama Darani tahu apa yang akan ia lakukan. Ia menerima undangan dari salah satu warga yang menikahkan putri mereka. Ia pergi bersama Fenela yang kini sudah mulai bisa senyum, bahkan ikut menari bersama. Saat itu Fenela mulai sadar kalau dia sudah mulai mencintai Darani. Sivana yang tahu apa yang dilakukan putranya langsung menamparnya dan mengatakan kesalahan Nambia adalah kesalahan besar karena menghancurkan karir politiknya di hadapan warga desa. Karena kini mereka sulit mendapatkan kepercayaan dari warga. Namun di malam harinya, Nambia datang bersama istrinya ke kediaman Fenela. Melihat kedatangan mereka, Fenela menjadi bingung karena suaminya tidak berada di rumah. Nambia mulai berbicara menjurus ke pelecehan dirinya, hingga Fenela berniat menamparnya. Namun Nambia menepisnya dan mengatakan kalau ia adalah orang yang telah menghabisi Suri. Fenela pun bergetar menahan amarah. Nambia pun meneruskan kata-katanya dan mengancam kalau ia akan menghabisi siapapun yang akan menghalanginya menjadikan Fenela menjadi seorang istrinya. Fenela terpenganga dan benar-benar terkejut, terlebih ketika ia mengatakan kalau Darani telah menyukai Fenela sejak kecil. Namun rasa cinta Darani membuat Darani takut untuk bisa membalaskan dendamnya untuk kematian Suri. Nambia mengeluarkan sari yang dibawanya dan mengatakan Fenela harus mengenakan sari tersebut di hari ke-11 di kematian Darani. Fenela hanya bisa menangis dan sama sekali tidak mengungkapkan apapun. Hingga saat mereka pergi, ia berlari menyusul ke tempat di mana Darani menjalani festival. Nambia yang telah tiba di tempat itu menyebar semua anak buahnya yang sama untuk menghabisi Suri dan menghabisi Darani. Hingga tiba-tiba Darani didorong jatuh hingga tubuhnya ditempa oleh beberapa anak buah Nambi.
Nambia terkejut ketika tahu Darani masih hidup dan semua anak buahnya tewas bersimbah darah. Nambi menatap tajam Darani yang berjanji di hadapan Fenela untuk menghancurkan orang-orang yang telah menghabisi sahabatnya. Satu persatu orang-orang Nambia berhasil dihabisi oleh Darani. Bahkan kali ini ia menyerang mereka tanpa meminum alkohol untuk memacu keberaniannya. Dengan mudahnya ia menghabisi mereka semua tanpa belas kasihan, seperti mereka menghabisi teman-temannya di hari pernikahan Suri. Darani seorang diri kini mendapatkan bantuan dari teman-temannya yang masih selamat dari peristiwa penyerangan itu. Sama-sama mereka menyerang tanpa peduli. Rajana mencoba melerai mereka. Yang ada di benak mereka hanyalah balas dendam untuk kematian semua sahabat mereka. Hingga mereka berhasil menghabisi semua anak buah Nambia dan menyisakan Nambia seorang diri. Bersamaan dengan datangnya polisi yang mencoba menangkap Darani, Nambia menyiapkan sebilah belati di belakang. Semua warga menangis mendengar permohonan Darani untuk melepaskan dirinya karena balas dendamnya belum usai. Namun semua tidak berhasil karena polisi tersebut membawa Darani. Namun Darani berhasil membebaskan diri dan menerjang sesembahan dewa untuk mengambil sebilah pedang yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Dengan satu gerakan tebasan, pedang tersebut pun berhasil menghabisi Nambia dalam hitungan detik. Polisi mengikuti pergerakan Darani yang mendekatkan diri kepada Fenela. Ia menyempatkan diri untuk menyerahkan sesuatu kepada Fenela dan tidak lagi berontak ketika ia dibawa ke kantor polisi. 7 tahun pun berlalu. Darani yang telah dibebaskan disambut tangis bahagia sang nenek. Mereka bersama-sama mengungkapkan kalau akan menghadiri upacara Dasara bersama-sama. Setelah Fenela berhasil menyebabkan seorang ibu melahirkan, Darani disambut baik oleh banyak penduduk. Bahkan ia mendengarkan semua keluh kesah para wanita yang telah jengah terhadap Silkibar, hingga Darani membawa api dan langsung membakar Silkibar. Fenela yang melihat Darani di dekatnya menangis bahagia sambil memeluk erat suami yang selama ini ia rindukan. Darani pun membalas pelukannya dan berharap mereka tidak akan pernah berpisah lagi. Dan film pun selesai. Anjing, capek pisan demi Allah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. See you next my video.